Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila, NIM 200-214. Saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi PTK, pengadaan PTK, dan kesejahteraan PTK dan cuti PTK pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan di pertemuan kelima. Saya akan menjelaskan tentang pengertian PTK. PTK ialah personil pendidikan adalah semua individu yang terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dalam masyarakat, tenaga kependidikan masih dianggap mempunyai dua arti, yaitu guru yang ada di dalam masyarakat atau informal, seperti guru mengaji, ustadz, maupun orang tertua atau disegani di masyarakat tersebut. Sedangkan tenaga pendidikan formal yaitu seperti guru yang ada di sekolah-sekolah. Tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personel atau lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan organisasi pelaksana pendidik yang mengelola penyelenggara pendidik. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga atau personil yang berkecimpung di dalam lembaga atas organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau memahami filsafat dan ilmu pendidikan. Organisasi pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan mikro atau makro atau penyelenggaraan pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan. Menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, khususnya bab 1 ayat 1 pasal 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam satu jabatan dan digaji menurut aturan yang lain. Pasal 39 ayat 1 selanjutnya menjelaskan tentang tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelola, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan yang satuan pendidikan. Dan ayat 2 menyebut bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertujuan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan penilaian, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Yang B, proses administrasi PTK. 1. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi. Di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambahkan jabatan-jabatan baru, juga disebabkan adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk mengetahui kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan, hal-hal yang tercantum adalah sebagai berikut. 1. Jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan. 2. Persyaratan yang dituntut dari para pelamar. 3. Batas waktu dimulai dan akhir pendaftaran. 4. Alamat dan tempat pengajuan pelamaran. 5. Lain-lain yang perlu dipandang. B. Pendaftaran.
Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. C. Seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu 1. Penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua, ujian atau tes. Setelah peserta lulus data tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya. Yang dipandang perlu melakukan seleksi personal referensif atau employment referensif yang dapat melakukan dokumen-dokumen atau berkas-berkas lamaran yang masuk dan dapat pula dilakukan melalui kontak-kontak komunikasi lainnya. Yang ketiga, pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan menunjukkan informasi kesehatan maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang sengaja dibentuk, contohnya tim penguji kesehatan untuk calon pegawai negeri sipil. D. Pengumuman. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan ketetapan kerja. Yang kedua, penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran atau komposisi ketenangan. Dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional, tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru dilihatkan atau dikerjakan dengan tuntunan-tuntunan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut, karena itu suatu prinsip yang mengatakan direct man-om, direct plight, artinya orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya motivasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain ataupun dari satu bidang ke bidang yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk mengembangkan organisasi. Menurut Moh Rifai 1982, penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah dilaksanakan pendaftaran ulang untuk diberitahu pada bagian seksi mana yang mereka ditempatkan. Penempatan atas calon-calon yang diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi, artinya tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima. 3. Orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat, orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang diadakan. Tujuan agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga kependidikan lainnya. Atau peserta didik, filsafah,
maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, usaha pembaharuan yang berlangsung, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi, sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan maupun orientasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan orientasi dan dengan pegawai negeri. C. Kesejahteraan PTK. Terdapat nomor 1 yaitu gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru atau dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru, dalam hal ini guru PNS, akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerjanya. Di dalam peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang perubahan ke-12 Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil, pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS atau guru PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditempatkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pasal 5 dikatakan pula bahwa seorang guru yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS termasuk guru akan mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS atau guru PNS juga diberikan tujuan keluarga dan tunjangan jabatan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidik dan satuan pendidik yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan atau anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan nomor 3 Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011 ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga atau istri, suami dan anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi. Di beberapa daerah guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Besarnya tentulah beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang ketiga, penghargaan.
Pemerintah memberikan sebuah penghargaan dan institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebelum penggerakan perubahan dalam kemajuan mutu pendidik. Direktur Jenderal Pendidik Menengah Kementerian Pendidik dan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemdikbud Ahmad Jazide mengatakan tujuan diberikan penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidik ke arah yang lebih baik. Yang D. Cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti. 1. Cuti tahunan. Yang A. Hak cuti tahunan ada 3, yaitu 1. Merupakan hak PNS, termasuk PNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Yang B. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Yang C. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Yang kedua, penggunaan cuti tahunan. Yang A. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari pekerja. Yang B. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Yang kedua, cuti besar. Yang A. Hak cuti besar. 1. Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Yang kedua, PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahunan yang bersangkutan. Yang C. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. Yang B. Penggunaan cuti besar. 1. PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya. Yang keempat, apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat dan berwenang memberikan cuti. Yang kedua, PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahunan yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterima selama melaksanakan cuti tahunan. Yang ketiga, cuti sakit. Cuti sakit merupakan hak PNS dan atau PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit. PNS yang menderita sakit selama lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter lebih dari rumah sakit pemerintahan atau puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit dalam jangka 1 tahun atau 6 bulan telah akhir masa kerjanya kembali. Yang 4, cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk bersalin anaknya yang pertama dan kedua dan ketiga. Yang kelima, cuti karena alasan penting. Ada 2. Yang A, hak cuti karena alasan penting. Yang 1 merupakan hak PNS. Yang kedua, selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPBN. Yang B, hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin atau cuti besar dalam persalinan anak. Yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti
besar menjelang persalinan harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau kepala perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Dan itu saja pengertian dari PKT pendidikan tunjangan. Baiklah, saya sebagai pemberi materi atau penjelasan dari materi, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa menjadi panutan untuk kita ke depannya. Ini sangat penting karena di sini kita tahu gimana tenaga pendidik di kelas maupun di luar kelas itu bisa kita amati. Dan di sini pula lah kita tahu segalanya tentang PTK atau pendidik tenaga kerja. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.